Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang tafakur yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini tidak ada satupun hamba yang terlepas dari ujian. Dan ujiannya itu bisa dalam bentuk kehilangan, kegagalan, kekecewaan, atau bahkan rasa hampa yang tiba-tiba datang di tengah-tengah nikmat yang melimpah. Namun pertanyaannya itu bukanlah mengapa kita diuji, tapi bagaimana kita bersikap saat ujian itu datang, karena ketetapan Allah bahwa setiap manusia selama masih hidup di dunia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi fa ja'alnahu sami'an basyiru. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita renungkan bersama apa makna ujian dalam pandangan hakikat dan bagaimana sikap terbaik yang harus dilakukan seorang hamba ketika ujian itu datang. Sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimakumullah, dalam salah satu hikmah yang agung, Imam Ibnu Athaillah berkata, jika engkau melihat ada seorang hamba yang tetap istiqamah dalam beribadah, tetapi tidak mendapatkan ujian berat, maka curigailah kedudukannya di sisi Allah. Hikmah ini menyadarkan kita bahwa ujian bukanlah tanda Allah membenci kita. Sebaliknya, namun justru seringkali ujian adalah tanda Allah ingin meninggikan derajat kita. Allah menguji bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat. Ia menguji bukan karena benci, tapi karena cinta. Lihatlah para nabi, mereka adalah kekasih Allah, namun ujian hidup mereka justru lebih berat dibanding manusia biasa. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang panjang. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah, penjara, dan pengkhianatan. Nabi Muhammad sendiri kehilangan orang-orang tercinta, diusir, disakiti, dan dihadapkan pada kesulitan yang bertubi-tubi. Tapi hati mereka tetap teguh karena mereka tahu ujian itu bukan azab, tapi panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah lain, ketika aku mendengar sebuah nasihat dari orang tua untuk anaknya, dan beliau mengatakan seperti ini kepada anaknya ketika anaknya takut jika hidupnya punya masalah. Anakku, kekhawatiranmu dan ketakutanmu karena adanya sebuah ujian dalam hidupmu, itu menunjukkan bahwa engkau sedang bergantung pada dirimu sendiri, bukan kepada Tuhanmu. Dalam nasihat itu aku memahami satu hal, bahwa terkadang sikap kita saat diuji seringkali mencerminkan siapa yang selama ini kita andalkan, diri sendirikah atau sesuatu di luar sana selain Allah. Jika kita merasa panik, gelisah, marah, dan kecewa yang mendalam, mungkin karena kita masih terlalu bergantung pada kekuatan kita sendiri, masih merasa mampu, masih merasa punya daya, masih merasa aku bisa mengatasi ini sendiri, tanpa perlu pertolongan Allah. Sikap kita saat diuji seringkali mencerminkan siapa yang selama ini kita andalkan. Jika kita merasa panik, gelisah, marah,
dan kecewa yang mendalam. Mungkin karena kita masih terlalu bergantung pada kekuatan kita sendiri. Masih merasa mampu, masih merasa punya daya, masih merasa aku bisa atasi ini sendiri. Padahal dalam menghadapi ujian dari Allah, yang paling bijak adalah kembali menjadi hamba. Diam sejenak, menunduk dan bersujud, lalu berkata dalam hati, La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku tak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu. Inilah adab seorang hamba, bukan menolak ujian tapi berserah, bukan mengeluh tapi mengadu, bukan menyalahkan tapi menginsyafi perbuatan diri yang lalai. Sahabat, seringkali kita berharap, ingin sekali rasanya ujian itu cepat selesai. Kita ingin Allah segera mengangkat derita ini. Tapi lagi-lagi, kita diajarkan adab penting dalam menghadapi ujian. Seorang ulama hakikat yang tak bisa disebutkan, namanya berkata kepadaku, Anakku, janganlah engkau menentukan sendiri bentuk jalan keluar dari ujianmu itu, karena Allah lebih tahu apa yang paling baik untukmu. Kadang Allah tidak langsung memberi jalan keluar, karena Dia sedang memperkuat hatimu. Kadang Allah tidak langsung mengangkat sakitmu, karena Dia sedang membersihkan jiwamu. Maka sikap yang benar bukan menuntut Allah, tapi bersabar dan ridha. Bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sahabat, dari nasihat itu aku memahami satu hal. Tahukah engkau bahwa seringkali ujian itu ternyata adalah gerbang menuju ma'rifat? Para arifin tidak takut pada ujian, karena justru di saat-saat itulah mereka lebih dekat dengan Allah. Imam Ibnu Athaillah pun menyebut dalam syarah hikmahnya, bisa jadi dalam sakitmu ada kesembuhan hatimu, bisa jadi dalam hilangnya nikmatmu ada dekatnya dirimu dengannya. Disinilah letak rahasia. Allah tidak sedang menghukummu. Allah sedang menyingkapkan tabir hatimu. Karena terkadang saat senang kita lupa, saat lapang kita lengah, tapi saat sakit kita menangis kepadanya. Dan dalam tangisan itulah Allah dekat, bahkan sangat dekat. Maka mari kita sadari satu hal, bahwa ujian bukan sekadar cobaan duniawi, tapi ujian adalah cara Allah menumbuhkan jiwa kita menjadi lebih lembut, lebih tawadu, dan lebih mengenalnya. Menjadi hamba sejati bukanlah saat semua keinginan terpenuhi, tapi saat kita ridha dengan apapun yang Allah tetapkan. Sikap terbaik bukanlah menghindar dari ujian, tapi berdiri tenang di tengah badai sambil berkata dalam hati, Qul hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azhim. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 129. Sahabatku, hidup ini memang tak selalu mudah, tapi jangan salah sangka kepada Allah. Apa yang kau anggap sebagai luka, justru mungkin itu adalah pintu untuk menyentuh cahayanya. Apa yang kau rasa sebagai akhir, bisa jadi adalah awal dari kedekatan yang sejati. Jangan berpaling dari Allah saat diuji. Justru itulah waktu paling indah untuk kembali. Mari kita belajar menjadi hamba yang tidak hanya menyembah Allah di saat senang, tapi juga bersujud khusyuk di tengah ujian. Bukan karena ingin cepat lepas dari cobaan, tapi karena cinta yang dalam kepada Sang Pencipta kehidupan.
Jika saat ini engkau sedang diuji, jangan menyerah, bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah tak pernah meninggalkan hamba-Nya. Mari kita terus belajar mengenal Allah di setiap keadaan. Jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk memperbaiki hati, membersihkan jiwa, dan mendekat kepadanya. Karena sejatinya, ujian bukanlah tanda bahwa Allah menjauh, tapi justru isyarat bahwa Dia ingin kita lebih dekat. Bukan karena Allah tak tahu isi hati kita, tapi karena kita sering lupa. Dan hanya dengan guncangan itulah kita akan tersadar. Setiap luka yang datang, setiap rencana yang gagal, setiap hati yang meninggalkan, semua itu adalah panggilan kasih agar kita kembali pulang kepadanya. Allah tidak ingin menyakiti kita, Ia hanya ingin hati kita bersih dari selainnya. Ia hanya ingin kita mencicipi manisnya, bergantung hanya kepada Dia. Bukan kepada dunia, bukan pula kepada manusia, tapi hanya kepadanya semata. Maka jangan takut dengan ujian, jangan lari dari rasa sakit, karena di balik semua itu ada cinta yang sedang Allah tanam dalam jiwamu. Cinta yang tidak semua hamba diberi kesempatan untuk merasakannya. Terkadang kita baru mengenal makna sabar ketika Allah uji dengan kesempitan. Kita baru mengenal makna tawakal ketika semua pintu tertutup. Kita baru mengenal makna ikhlas saat semua yang kita genggam perlahan Allah ambil kembali. Sungguh, hakikat ujian bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi. Asalkan engkau bersabar, bertahan, dan tetap husnudzan kepada Allah. Sebab tak ada musibah yang sia-sia, tak ada tangis yang tak dihitung olehnya. Maka mari kita hadapi semua ini dengan hati yang ridha, dengan jiwa yang lapang, dengan keyakinan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Dan di akhir perjalanan nanti, saat semua tabir dunia telah terangkat, kita akan bersyukur bahwa segala luka dan air mata yang pernah hadir adalah bagian dari cara Allah menyempurnakan cintanya pada kita. Jangan pernah lelah belajar mengenal Allah, karena semakin kita kenal, semakin kita cinta, dan semakin kita rindu untuk pulang kepadanya. Sahabat Ruang Tafakur yang dirahmati Allah, berhati-hatilah terhadap ujian dari Allah. Sebab ujian itu bukan selalu tentang musibah. Bisa jadi ujian itu berupa kelapangan, kekayaan, bahkan pujian dan popularitas. Tapi sayangnya, kita sering hanya waspada saat kesulitan datang, namun terlena saat nikmat Allah mengalir tanpa henti. Padahal, ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang tidak terasa sebagai ujian. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? "Walaqad fatanna allazina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat ini adalah peringatan bahwa setiap orang yang mengaku beriman pasti akan diuji. Ujian ini adalah sunnatullah, sebuah hukum ketetapan yang berlaku bagi semua hamba-Nya. Bahkan para nabi pun diuji, apalagi kita. Tapi yang perlu kita pahami adalah ujian bukan tanda Allah benci. Bukan pula selalu tanda cinta, tapi ujian adalah cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya di hadapannya. Ujian Allah tidak selalu berupa kesulitan. Ada kalanya ujian kesempitan seperti sakit, kehilangan, dihina,
dikhianati. Namun ada juga ujian ke lapangan seperti diberi jabatan, diberi rezeki berlimpah, diberi wajah menarik, diberi banyak pengikut, dan yang paling berat dari semuanya adalah ujian keistimewaan yang membuat hati kita merasa lebih dari yang lain. Kenapa? Karena ujian seperti itu menyelinap halus ke dalam hati, menggoda keikhlasan, menyuburkan kesombongan, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap apa yang seharusnya hanya titipan. Sahabatku yang dirahmati Allah, saat kita diuji dengan kesulitan, kita sering terbangun. Kita menangis, kita kembali kepada Allah, tapi saat diuji dengan nikmat, kita bisa tertidur panjang dalam kelalaian. Karena terlalu banyak senang, akhirnya lupa kepada yang memberi kesenangan. Karena terlalu nyaman, akhirnya enggan sujud dengan hati yang tunduk. Itulah mengapa sebagian ulama mengatakan ujian kesenangan jauh lebih menakutkan daripada ujian penderitaan. Ketika Allah memberikan ujian berbentuk nikmat, hati-hatilah, bisa jadi itu adalah istidraj, pemberian yang menipu sebelum datangnya hukuman. Lalu bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi ujian dari Allah? Yang pertama, tafakur di setiap keadaan. Jangan hanya berpikir, kenapa ini terjadi, tapi renungkan apa pesan yang Allah perlihatkan di balik ini semua. Yang kedua, jaga hati tetap bergantung kepadanya, baik dalam susah ataupun lapang. Bersihkan hati dari merasa mampu, merasa cukup, dan merasa aman. Yang ketiga, jangan berbangga diri atas nikmat, karena semua adalah milik Allah yang bisa diambil kapan saja. Keempat, perbanyak istighfar dan syukur. Istighfar untuk yang luput, syukur untuk yang Allah beri. Dulu, ada seorang ulama besar yang diuji dengan kemiskinan dan cacian. Tapi ia berkata, "Aku justru takut jika hidupku terlalu lapang, karena bisa jadi aku sedang dijauhkan dari Allah dengan cara yang lembut." Begitu halusnya cara Allah menguji kita, kadang dengan sanjungan, kadang dengan pengikut yang banyak, kadang dengan keberhasilan yang tampak mulia. Tapi sesungguhnya itu semua adalah cobaan untuk melihat apakah hati ini masih bergantung kepadanya atau sudah berpaling kepada dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan anggap enteng ujian Allah. Ujian bukan hanya tentang derita, tapi juga tentang nikmat yang melalaikan. Maka marilah di setiap keadaan kita kembalikan hati kepada Allah. Saat sempit, bersabar. Saat lapang, bersyukur dan waspada. Karena ujian bisa datang dari dua arah, dan keduanya bisa menjerumuskan bila hati tidak terjaga. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap rendah, tetap butuh, tetap bergantung hanya kepadanya. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, bantu kami menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini dengan cara menekan tombol like, memberikan komentar, dan subscribe channel Ruang Tafakur, dan bagikan kepada orang-orang tercinta agar semakin banyak hati yang terjaga dan semakin banyak jiwa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.